Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan firman kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Gloria.
merupakan momen penting bagi kehidupan orang percaya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, penolong yang lain itu tidak hadir. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ya, boleh dibaca apa lagi? Ya, boleh dibaca kira-kira apa ini ya? Apa itu? Napak gitu ya, napak apa ya? Bacanya, ya bacanya sekali lah kalau bahasa Yunani lah. Biar kesan ini untuk modern sedikit gitu ya. Jadi kan biasa bahasa Inggris lebih berani ya Yunani supaya kita juga bisa ngerti sedikit-sedikit walaupun enggak belajar secara secara khusus gitu ya. Ini dibaca parakletos alos gitu ya, parakletos alos. Sudah tahu semua ya arti parakletos itu apa? Penolong. Oke, penghibur. Kita akan lihat bersama-sama hari ini parakletos alos. Alos itu apa? Bukan alot ya Bapak Ibu. Parakletos alos. Kita akan lihat bersama-sama. Sebelumnya kita akan baca dulu beberapa ayat. Kalau saya tanya, Roh Kudus itu pribadi atau kuasa? Oke, sepakat ya, Roh Kudus adalah pribadi. Kita akan masuk dalam membaca firman Tuhan. Yang pertama Yohanes pasal 14. Kita akan lihat bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 16. Kemudian disusul ayat 26. Satu-satu dulu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Aku juga akan sorry, saya terjemahan Indonesia sederhana. Oke, kita ulangi lagi. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-26 dari pasal 14. Ayat 26 kita akan kembali baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan maju pasal 15 ayat yang ke-26. Pasal 15 ayat yang ke-26. Kita akan kembali baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes pasal 16, maju lagi ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Satu lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Hitungan ketiga kita akan kembali baca. 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dari kelima ayat yang kita baca hari ini, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, akan hadir penghibur. Dia akan kuutus penghibur lagi. Ada yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 ini seorang pengantara. Bapak Ibu, kata-kata itu tadi semuanya menggunakan kata parakletos. Nah, kita simpan dulu ya kata parakletos ini. Kita akan maju ke kata alos. Alos ini berarti yang lain, tapi dari jenis
Jadi allos ini berarti yang lain, tapi jenisnya sama, bukan berbeda. Jadi lanjut, another of the same sort. Kalau Yesus adalah pribadi, maka Roh Kudus ini juga adalah pribadi, sama, tapi berbeda. Yang lain tapi sama wujudnya. Kalau Yesus ini adalah pribadi, maka Roh Kudus juga pribadi. Karena dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kalau Yesus adalah Allah, Roh Kudus ini juga sama, dia adalah Allah. Lanjut, banyak sebetulnya, saya ambil 3 saja. Kalau Yesus memiliki kuasa, Roh Kudus ini juga punya kuasa. Olehnya ayat yang seringkali kita baca ketika kenaikan Tuhan, nanti ketika Pentakosta, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia pribadi. Nanti kita belajar sifat-sifatnya ke depan. Dia bisa dilukai, dia bisa berduka cita, dia bisa merasa sedih, karena dia pribadi. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus melihat Maria Lazarus mati, Maria menangis, Yesus juga sedih. Ketika Yesus melihat bait Allah dipakai untuk berjualan, tidak menghargai rumah Tuhan, Yesus bisa marah karena pribadi. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia bisa ketakutan yang luar biasa, bisa lapar, bisa haus, karena dia pribadi. Nah, kalau Yesus punya kuasa, Roh Kudus ini juga punya kuasa. Disebutkan bahwa another helper, bukan different helper. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, seperti aku, Roh Kudus, penolong yang lain, penghibur ini adalah seperti diriku, seperti Yesus. Dia akan mengambil tempatku dan dia akan melakukan pekerjaanku. Ketika Yesus terangkat di surga, dengan bahasa yang sederhana, dia seperti aku. Dia akan mengambil tempatku, dia akan melakukan pekerjaanku. Ketika Yesus menyertai, Roh Kudus menyertai orang percaya. Ketika Yesus melakukan tanda-tanda yang heran, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk melakukan hal-hal yang besar. Ketika setelah peristiwa Pentakosta, apa yang Petrus Yohanes lakukan? Ada seorang yang lumpuh sudah 40 tahun. Mungkin dia ada di zamannya Yesus, karena gak jauh beda. Dia sudah 40 tahun menderita. Tapi Petrus dan Yohanes bilang apa? Emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku adalah Dia yang berkuasa. Ada banyak tanda-tanda mujizat, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang murid-murid rasul lakukan. Seperti yang dalam bulan Mei ini, bagaimana seorang Thomas, dia mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya. Petrus, dia juga memberitakan firman sampai akhir hidupnya. Ada Kleopas, ada Maria Magdalena yang tidak ditulis. Bagaimana kisah kehidupan selanjutnya, apa yang mereka lakukan. Tentunya ada tanda-tanda yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan di dalam dan melalui orang-orang tersebut. Another helper, Bapak Ibu, ada pandangan dari teologi yang liberal. Mungkin nanti suatu kali Pak Sam akan jelaskan, karena ini berkaitan dengan pandangan-pandangan. Teologi liberal itu menganggap Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah, sama dengan saksi Yehova. Itu beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas ya dalam diskusi tentang saksi-saksi Yehova. Bapak Ibu, kalau ada saksi-saksi Yehova ini datang ke rumah Bapak Ibu, biasanya mereka berpakaian rapi. Pak Sam kemarin pesan, suruhlah dia untuk berdoa. Dia pasti gak mau berdoa, gitu ya. Suruhlah dia berdoa dan jangan terkecoh oleh ucapan-ucapan manisnya. Sama dengan saksi Yehova ini juga menganggap Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah. Berarti secara tidak langsung mereka tidak menghargai, mereka tidak meyakini keilahian Roh Kudus. Banyak sekali Bapak Ibu ajaran-ajaran yang seperti ini. Olehnya Bapak Ibu, saya tidak melarang Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan khotbah, mendengarkan ini di YouTube, tapi tolong difilter. Tidak semua yang Bapak Ibu lihat di IG, tidak semua yang Bapak Ibu lihat di YouTube, tidak semua Bapak Ibu yang terima itu benar. Kalau misalnya ada yang nggak benar, Bapak Ibu bisa bertanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Oh, menurut ini karena dia beken, karena dia ganteng, karena dia terkenal. Oh, seperti ini. Oh, belum tentu. Tapi harus kembali ke Alkitab. Apa yang Alkitab tuliskan?
Alkitab nggak perlu ditambah, nggak perlu juga ditambahi dengan filosofi-filosofi yang ada sekarang, tidak perlu, sudah cukup. Olehnya, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca? Sudah baca hari ini? Belum. Oh, pulang dari gereja, oke. Jangan lupa laporan. Anak-anak yuk yang sudah baca? Sudah? Atau nanti aja? Ayatnya agak panjang ini ya. Ayatnya agak panjang, apalagi besok ya. Apalagi besok. Jadi dilihat pasalnya, dilihat ayatnya, aduh kok panjang ya. Bapak Ibu bisa kredit sepanjang selama 1 hari, tapi itu pun kalau ingat. Kalau lupa, ya bablas gitu ya. Diingatkan lagi, ada yang sudah malam ditulis untuk ayat bacaan besok. Olehnya kenapa pentingnya kita membaca firman? Supaya kita bisa tahu kebenaran. Bapak Ibu, saya mau katakan, iblis, si jahat, tahu betapa berkuasanya firman Tuhan itu dalam kehidupan orang percaya. Kenapa dia tahu? Olehnya dia menggunakan segala cara supaya Bapak Ibu gak baca. Dibuat sibuk lah, dibuat lupa lah, dibuat males lah, gitu ya, dibuat ogah-ogahan untuk baca. Kenapa? Karena iblis pun tahu betapa berharganya, betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Kalau orang percaya menghidupi percaya, sungguh-sungguh membaca, wah, kerjaannya dia jadi semakin keras untuk menggoncangkan orang percaya, gitu ya. Olehnya dibuat males, dibuat lupa laporan, nanti repel selama 1 minggu. 1 hari cukup 1 pasal, jangan 8 pasal, jangan 10 pasal. Blenger Bapak Ibu ya, blenger. Yang kita nikmati itu setiap hari. Wah, indah Bapak Ibu kalau menikmati setiap firman Tuhan, setiap bacaan kita itu indah. Itu nanti akan berpengaruh ke bacaan-bacaan selanjutnya. Bahkan sampai di perjanjian baru Mesias lahir. Ya, bahkan sampai di perjanjian baru Mesias lahir. Kenapa kok Yakub itu ditipu oleh Laban hari ini ya? Ya, karena dia pernah melakukan itu. Dan itu menjadi pengalaman dalam hidup Yakub yang kedua, supaya rencana Allah digenapi di dalam hidupnya. Ada 12 suku bangsa, salah satunya nanti menjadi moyang dari Mesias. Ini beruntutan terus, berkaitan terus. Lahir dari Lea. Oh, itu indah. Kalau kita membaca, kita runtut satu persatu, itu luar biasa. Karena Tuhan baik. Rencana Allah melampaui keterbatasan manusia. Rencana Allah melampaui kelemahan manusia. Yakub, Abraham, Ishak, semua punya kelemahan. Kalau Bapak Ibu lihat, ya kita sedikit menyimpang ya. Kalau Bapak Ibu lihat punya kelemahan. Abraham juga pernah berbuat dosa, tapi Alkitab itu jujur. Tuhan mau pakai dia juga dalam kelemahannya. Tuhan mau pakai Ishak juga, Tuhan mau pakai Yakub juga, karena ada rencana Allah yang besar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada rencana Allah yang besar. Dia naik ke surga, Yesus naik ke surga, dikirimlah Roh Penolong. Untuk apa? Supaya kita ini tetap bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Olehnya seperti aku, seperti Yesus, seorang penolong yang lain, dia akan mengambil tempatku, dia akan melakukan pekerjaanku. Olehnya sebelum Yesus berangkat ke surga dalam Matius, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Yesus sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup orang percaya. Saat ini pun Roh Kudus juga bekerja, memberi Bapak Ibu kemampuan, memberi hikmat, memberi marifat yang luar biasa. Kembali lagi ke Parakletos, 5 kali dituliskan di dalam perjanjian baru, dalam terjemahan Indonesia, dituliskan penolong, penghibur, perantara. Itu semuanya menggunakan kata Parakletos ini. Dalam bahasa Inggris, di sana lebih jelas lagi, ada helper, ada comforter, ada advokat, dan ada konselor. Yang menarik ini ya, ada advokat, jadi dia pembela. Berapa waktu yang lalu saya lihat undangan ya, salah satu undangan, dia dituliskan ADV di depan namanya. Jadi ADV, itu terus saya coba cari, oh ternyata dia advokat. Lalu saya coba tanya, apa beda sarjana hukum dengan ADV? SH di belakang dan ADV. Kalau SH itu gelar akademik. Nah, kalau dia ingin masuk di dalam lawyer, di dalam advokat atau pengacara, gelar profesinya itu adalah ADV. Ada yang mau jadi pengacara? Ada yang mau kuliah di hukum? Gitu ya. Iyalah, kita harus punya cita-cita yang jelas gitu ya. Kita harus punya cita-cita yang jelas. Wah, aku pengen jadi dokter. Oh, itu
gitu ya. Aku ingin jadi pengacara, aku ingin jadi lawyer, aku ingin jadi jaksa, aku ingin jadi pilot. Harus jelas, aku ingin jadi apa? Harus jelas. Jangan kalau ditanya kamu ingin jadi apa? YouTuber. Ya sekarang jawabannya begitu ya. Kenapa lo YouTuber itu gak gampang loh. Jangan asal cuma buat konten, itu harus dipikirkan, harus direncanakan, harus kalau nanti sudah besar punya tim ini yang akan gali ide. Dipikirnya gampang, enggak juga gitu ya, enggak juga. Tapi kita harus punya spesialisasi ya. Berapa waktu ini pengumuman untuk masuk di universitas sudah ada. Nah, kuliahlah dengan baik kalau Tuhan kasih kesempatan. Kalau belum, bekerjalah dengan baik juga, karena Tuhan punya rencana pada masing-masing pribadi. Gak bisa kita bandingkan dengan orang lain, tapi Tuhan punya rencananya ya. Parakletos adalah seorang pribadi atau pribadi yang dipanggil untuk menolong, untuk mendampingi orang percaya, untuk ada berjalan di sisinya orang percaya, untuk ada selalu menopang kehidupan orang percaya. Kalau tadi menurut dalam konteks hukum, dalam konteks pengadilan, parakletos ini adalah seorang yang mendampingi klien yang sedang berjuang untuk kasusnya. Menarik Bapak Ibu ya. Tidak bisa dipungkiri, saya juga sering lihat drama-drama begitu ya. Tapi bukan hanya sekedar alur cerita. Kalau saya lihat di khususnya yang drama-drama Cina itu, mereka bercerita tentang pengacara ini api, bagus gitu ya. Jadi pengacara itu tidak hanya pengacara aja, tapi ternyata pengacara keluarga nanti beda dengan pengacara kantor, beda dengan pengacara apalagi. Ternyata mereka pilah-pilah itu. Dan ketika mereka harus berjuang untuk kliennya, wah itu harus dirinci, analisisnya harus bagus. Masalahnya apa ya? Kalau ini nanti begini, nanti seperti apa lah itu. Jadi Roh Kudus Parakletos ini yang mendampingi kita, yang memberi kita hikmat, yang memberi kita kekuatan, yang mengubahkan kehidupan kita, yang memberi kita pertolongan di saat kita membutuhkan. Teringat kasus Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum dia dirajam oleh batu, dia bercerita tentang kebesaran Tuhan. Dari mana datangnya? Roh Kudus yang memberikan hikmat. Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih membaca di dalam kitab Kejadian. Siapa penulis kitab Kejadian? Siapa? Musa. Oke. Musa nanti ketemunya kapan? Kita bacanya ketemunya kapan nanti? Di Keluaran pasal 1, benar ya? Tapi dia loh bisa nulis Kejadian 1-50. Dari mana asalnya? Dari mana? Roh Allah yang hinggap, yang diam di dalam hidupnya. Tanpa Roh Allah, tanpa pimpinan Roh Allah pada waktu itu, Roh Kudus belum dicurahkan secara besar, secara terang-terangan. Tapi ada Roh Allah yang memimpin. Jarak dari kitab Kejadian penciptaan sampai Musa menuliskan kitab itu jaraknya lama, 1500 tahun. Tapi hebatnya Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca saat ini itu semua ditulis oleh Musa ribuan tahun kemudian. Tanpa hikmat Allah, tanpa kepekaan kepada suara Allah, tanpa pertolongan dari Roh Allah, itu mustahil itu terjadi. Kitab Kejadian pasal 1 dirinci. Pada mulanya, hari pertama Allah menciptakan. Hari pertama memisahkan terang dan gelap. Hari kedua, sekalian ujian ya Bapak Ibu ya, ini CCA. Suatu kali nanti kita CCA boleh, dari kita Kejadian sudah selesai. Nah kita buat CCA cakrawala. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, detail loh Musa menuliskan. Kemudian itu nama-nama dalam Kejadian pasal 5. Ini usianya berapa memperanakan ini, usianya berapa memperanakan ini. Oh ya, mumpung saya ingat. Nanti ketika Bapak Ibu menemukan silsilah, jangan bosan ya. Saya kemarin mendapatkan satu catatan menarik Bapak Ibu. Ketika kita membaca silsilah mungkin itu membosankan, tapi Bapak Ibu, betapa besarnya kasih Allah. Allah mengingat setiap nama-nama dari generasi ke generasi. Itu buktinya Allah mengingat nama Bapak Ibu Saudara. Iya loh, bosan kita baca nanti. Bilangan itu bosan, tawarik itu nanti bosan. Sudah ketemu silsilah ini memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan ini.
Tapi hebatnya kita ambil satu hal yang membuat kita semangat untuk membaca. Allah ingat nama dari generasi ke generasi. Allah juga ingat nama orang tua, neneknya, apanya bapak ibu, termasuk bapak ibu, anak cucu, bahkan nanti cicit-cicit seterusnya. Allah ingat nama-nama itu. Ya, nama kita diingat oleh Allah. Lanjut, apa peran Roh Kudus dalam mendampingi orang percaya? 3 saja, karena nanti kita akan teruskan di dalam malam pujian penyembahan. Peran Roh Kudus dalam mendampingi orang percaya, kita akan buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini kaum pria yang baca. Kaum pria itu bapak-bapak yang belum menikah, yang masih anak-anak. Nah itu pria ya. Kalau dibilang kaum pria bukan hanya yang sudah menikah, yang bapak-bapak saja. Kaum pria baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kaum wanita semuanya baca Efesus 6 ayat 10. Yuk kita baca. Sekarang kaum pria dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan suara yang dengan suara yang mantap gitu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini digenapi dalam kehidupan rasul-rasul pada waktu itu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, lebih luas lagi, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu mana Bapak Ibu? Ayo saya tanya sekarang, Papua kah ujung bumi? Ayo, Aceh kah? Ayo. Ujung bumi mana kira-kira? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Atau di mana? Ujung bumi itu di mana? Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Di tempat Bapak Ibu berpijak, itulah ujung bumi gitu ya. Jadi kemana Tuhan bawa kita, kemana Tuhan tempatkan kita, disitulah ujung bumi. Kita jadi berkat, jadi saksi dimanapun kita berada. Artinya apa? Tidak terbatas oleh luas, oleh daratan yang ada. Rasul-rasul pada waktu itu, siapa sih rasul-rasul ini? Kalau kita lihat Thomas, bagaimana hidupnya? Wah, dia seorang yang logis, berpikir kritis. Tuhan, kalau aku belum mencucukkan jariku pada luka di tanganmu, belum mencucukkan tanganku di lambungmu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi Tuhan baik. Tuhan sisakan luka itu, dan Tuhan tunjukkan kepada Thomas, ini loh Thomas, ini lambungku. Luka yang lain nggak ada. Bahkan Yesaya katakan bahwa dia tidak seperti rupa manusia, hancur. Semua tubuhnya penuh luka, tapi Tuhan baik dalam kehidupannya Thomas. Dia mampu untuk bersaksi sampai ke ujung buminya Thomas di wilayah India sana. Harus mati, martir. Petrus juga sama. Petrus, aku tidak akan menyangkal engkau. Sekali-kali mereka terguncang imannya. Oh, aku bersama-sama dengan engkau Tuhan. Tapi 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan ketika di tepi danau Kineret, di tepi danau Galilea, apalagi namanya, di tepi danau Genesaret. Nah, Tiberias sudah terkenal gitu ya. Genesaret. Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dengan anggapan, Tuhan, aku menganggapmu sebagai saudara, Filip. Yang kedua Tuhan tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu kita ini rekan, kita ini sahabat, kita ini saudara. Dia nggak mampu. Lalu Tuhan menurunkan kasih itu. Apakah engkau pilih terhadap aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia nggak mampu. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya Petrus, ketika dia dipimpin, dia rela untuk dipimpin oleh Roh Allah. Apa yang dia lakukan? Kisah Para Rasul 2, nanti Bapak Ibu baca. Dia berdiri dan dia berkhotbah di hadapan orang-orang yang hadir di Yerusalem pada waktu itu. Dan dia memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Dan orang boleh dimenangkan. Tuhan mampu mengubah, dan Tuhan mampu memberi kekuatan. Kaum wanita, Efesus 6 ayat 10. Baca lagi dengan suara yang mantap, dengan suara yang mantap. Ya, firman Tuhan adalah kekuatan. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Saat kita membacanya, maka dia akan bekerja dalam hidup kita. Efesus 6 ayat 10, 2, 3. Akhirnya berkata
ayo kuat gitu ya. Ayo mulai kantok-kantok, ayo kuat dengar firman dulu, jangan bobo dulu gitu ya. Nanti selesai ibadah bisa tidur gitu. Ayo kuat, Bapak Ibu. Roh Kudus yang memenuhi kita akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk bertahan. Kuasa untuk apa? Untuk menang. Kuasa untuk apa? Untuk mampu menghadapi tantangan ini. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa menjadi berdampak bagi di tengah-tengah dunia, kita harus bisa hidup dengan kuasa Allah. Kita harus bisa hidup kuat. Kita harus bisa hidup dengan pertolongan dari Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat, kok kamu mampu, kok kamu bisa, kok kamu kuat. Karena kita berbeda dari orang dunia. Ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita bisa berjalan dengan Tuhan. Olehnya dalam Efesus ayatnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam Efesus ini dilanjutkan dengan kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Bapak Ibu, peperangan kita ini bukan melawan face to face orang-orang yang ada di sekitar kita, enggak. Tapi peperangan kita ini melawan roh-roh. Di sana dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Mereka punya tingkatan ternyata ya. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara yang gak kelihatan. Seringkali kalau kita nggak jaga hati, dibuka titik ya, itu si jahat sudah ngurek-ngurek hati kita. Nah, peperangan kita bukan face to face dengan orang per orang, tapi peperangan kita dengan oknum yang ngurek-ngurek hati kita itu, yang bikin gak sejahtera, yang bikin gak damai, yang bikin uring-uringan. Itu kerjaan siapa? Kerjaan si jahat. Kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kalau Roh Allah bekerja dalam hidup kita, Dia akan selalu membawa kebaikan, Dia akan selalu membawa kemenangan, Dia akan selalu membawa kepada hal-hal yang bersifat benar. Tetapi kalau si jahat mulai ngurak-ngurak, olehnya Bapak Ibu, saat kita berdoa, Tuhan tolong jaga hati, jaga pikiran kita, jaga hidup kita. Ketika doa tiap hari, saya selalu berdoa, Tuhan pagari kami dengan kuasa darah-Mu, baik secara fisik rumah maupun hati, organisme ini atau manusianya ini yang dijagai. Supaya apa? Supaya kita menghadapi berbagai macam hal tidak dimanfaatkan oleh si jahat ini. Capek Bapak Ibu kalau menghadapi ini, tapi dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Dia akan memberi kita kuasa, Dia akan memberi kita kekuatan untuk bisa melawan itu semua. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Yang pertama, para Roh Kudus sebagai parakletos yang alos. Parakletos alos dalam kehidupan orang percaya adalah memberi kekuatan. Yang kedua, Yohanes pasal 14 tadi kita akan kembali. Ayat yang ke-26 kita baca. Anak-anak youth sekarang yang baca ya. Anak-anak youth yang baca dengan suara keras. Suaranya dimaksimalkan volumenya. Yohanes 14 yang masih youth, yang belum menikah masuk di youth ya. Boleh lah ya, masukin. Apa kabar di belakang? Ya, Yohanes 14 ayat 26. Ya harus semangat gitu ya, harus semangat. Masa yang semangat ini yang sudah sepuh-sepuh ini loh ya, yang sudah sepuh ini semangatnya membara. Nah, yang youth semangat. Yohanes 14 ayat 26 dibaca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai. 2, 3. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Dia akan mengajar dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertanyaan saya, kenapa murid-murid itu nggak percaya Yesus bangkit? Kenapa murid-murid itu tidak percaya Yesus bangkit? Kecuali Agent sudah dengar minggu lalu kalau ini gitu ya. Kenapa murid-murid itu nggak percaya pas Yesus bangkit? Karena belum mengetahui tanda-tandanya yang hitam. belum mengetahui tanda-tandanya. Tuhan sudah
diri kepada Maria Magdalena, kepada itu. Beliau nggak percaya. Karena apa? Karena dalam Yohanes ditulis, karena mereka semua nggak mengerti kitab suci. Kayak Pas pun yang minggu lalu, dia adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa itu? Gitu ya. Adakah engkau satu-satunya? Tapi Yesus membukakan, Yesus menceritakan tentang kitab suci. Karena nggak ngerti kitab suci, Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya membaca kitab suci dengan baik, supaya saya bisa mengerti. Nah, pertanyaan saya nggak usah dijawab sekarang. Bapak Ibu kalau baca tiap hari itu hanya untuk memenuhi kewajiban laporan kepada yang dilapori atau untuk makanan kita? Nah, itu pertanyaan nggak usah dijawab ya. Yang mantu-mantu berarti ya untuk laporan aja. Untuk laporan aja. Jadi kalau kita baca setiap hari firman Tuhan itu, ini loh kita pimpinan Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, akan mengajarkan segala sesuatu. Yang kedua apa? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya selalu bilang ya, memori manusia ini gampang lali, gitu ya, gampang lali ya. Kemarin, kenapa apa tantangannya berdoa? Lupa nyebut nama. Nah itu, manusia ini lalian Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah kena masalah, kena tantangan, kurang gizi. Nah dari Mbak Ida, kurang gizi, tambah hilang gak karuan. Mendengar khotbah, itu paling cepat hilangnya itu 3 menit. Paling lama 3 hari. Nah, kalau manusia lalian, kita lali dengan apa katanya firman Tuhan, kita lali dengan apa yang Tuhan firmankan, mau jadi apa kita. Olehnya dikirimkan Parakletos Allah kepada setiap orang percaya untuk apa? Untuk mengajarkan segala sesuatu yang benar dan juga untuk mengingatkan apa yang sudah kita baca sekarang, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Karena kita lemah, mikir cicilan aja sudah biar gitu ya, mikir SPP-nya anak ini mau kenaikan kelas ya, kalau bareng-bareng biayanya gedung nanti, biayanya apa, UKT ya, sekarang UKT kan ya, untuk masuk ke universitas tinggi, biayanya UKT berapa, kosnya, makannya, uang sakunya, belum nanti yang lain-lain. Wah, lemah Bapak Ibu otak kita ini, pikiran kita. Tapi kita punya Roh Kudus, kita punya Parakletos Allah untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan, untuk mengingatkan kita akan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu baca setiap hari, minta Roh Kudus. Suatu kali Bapak Ibu, tanpa kita duga, tanpa kita sangka, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi suatu masalah, Roh Kudus itu ingatkan kita lagi. Ayo Tuhan bersamamu. Dia memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo bersama-sama berkumpul, ayo bersama-sama bersehati. Ada Roh Kudus, ada Parakletos yang alus itu ya, yang akan menuntun kita, yang akan mengajarkan kita. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 25. Kita akan buka ayat ini bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 25. Nah ini nanti bahan bikin Victory dan Youth selama bulan Juni dan Juli. Olehnya nanti semua agent dan juga yang membawa firman di Youth selesai ibadah ini tolong tinggal sebentar, karena ada beberapa yang harus saya jelaskan supaya kita bisa sepakat satu yang kita sampaikan kepada anak-anak supaya tidak keliru-keliru ya, supaya tidak keliru-keliru. Bahan sudah disebar, kita mau doakan, kita mau belajar tentang buah roh. Galatia pasal 5 ayat 25. Kita akan membaca bersama-sama, kali ini bersama-sama semuanya. Dalam hitungan 3, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dalam terjemahan ini, dalam terjemahan sederhana Indonesia, tadi saya buka ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Galatia 5 ayat 25, di sana dituliskan, saya akan bacakan demikian. Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Yang ketiga, Parakletos Allah ini apa perannya dalam hidup kita?
Yang ketiga adalah mengubah karakter, mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, menjadi orang percaya, menjadi seorang Kristen, kita tentunya nggak mau ya gitu-gitu aja. Hidup kita flat, hidup kita jalan di tempat, hidup kita stagnan. Hidup kita seharusnya berapa tahun pengiringan kita kepada Tuhan, berapa banyak yang kita baca firman Tuhan yang kita baca, berapa banyak khotbah yang kita dengar, berapa banyak pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, tentunya hidup kita akan berubah. Nah, itu berbanding lurus. Orang yang suka berdoa pasti akan berbanding lurus dengan kehidupannya sehari-hari. Ini satu yang belum saya sampaikan bulan kemarin, bulan ini kan kita belajar tentang doa ya di Koneko. Bapak Ibu nanti baca ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, atau ketika Musa berdoa di Gunung Sinai. Bapak Ibu, orang yang berdoa itu, ini saya ambil tafsiran bebas ya, wajahnya itu bersinar. Ya, jadi kalau wajahnya kurang bersinar, coba Bapak Ibu toleh kanan kiri, bersinar kan? Bersinar atau bersinar? Bukan karena dikasih waktu ya. Bersinar atau bersinar? Orang yang berdoa. Iya loh, percaya atau nggak percaya, Musa turun dari Gunung Sinai itu, ya kan, wajahnya bersinar. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, wong Petrus, Yohanes, Yakobus saja tidak mampu melihat kok. Itu wajahnya bersinar. Jadi kalau kita berdoa, kan serahkanlah segala sesuatu pada Tuhan, nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu ya. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, orang yang gemar berdoa itu mukanya berseri-seri. Apapun yang terjadi, wes ayo Tuhan, ayo los wes. Tuhan kasih kekuatan gitu ya. Wajahnya bisa dilihat. Jadi kalau kita sudah diberi hidup yang baru, hendaklah kita mau dipimpin oleh Allah. Permasalahannya sekarang ini, mau atau enggak? Kita ini pasif. Posisinya kita ini pasif karena dipimpin, karena diubahkan. Tapi Tuhan juga mau kita aktif. Kita rela enggak? Siapa Tuhan? Yang ini Tuhan sifatku ini. Aku mulai berubah, sudah nyaman. Bisa Bapak Ibu. Gitu ya, dalam Yohanes 15, ranting yang enggak berguna itu diterat. Ada rasa sakit, ada rasa ini berlian. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak pemotongan berlian? Berlian itu dipotongnya nggak sembarangan. Dia punya presisi khusus supaya apa? Supaya sinarnya bisa keluar. Makanya harga berlian itu mahal, kecil aja mahal. Karena itu demikian juga dengan kehidupan kita. Yang mau dikerat yang mana? Nah ini hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mengubahkan karakter kita. Parakletos yang alos, penolong yang lain itu, Roh Kudus itu, selain memberi kekuatan kepada kita, selain memampukan kita untuk memahami firman Tuhan dan mengingatnya, yang ketiga, firman yang ada dalam hidup kita itu mendidik kita, mengubahkan kita, dan Roh Kudus ini berperan di dalamnya. Tetapi buah roh ialah yang pantau yang belakangnya kasih cinta. Yang mana yang Bapak Ibu secara mimpi? Belum semua, belum, iya. Memang belum semua. Kalau sudah semua, kita didoakan belakang kali biru ada mahkota. Dalam hidup kita di sepanjang kehidupan kita masih ada turun naik. Tapi Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, mengubah karakter kita, mengubah hidup kita menjadi baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang awalnya lewo-lewo ke gereja jadi nabi raja. Yang awalnya males-malesan baca Alkitab, ini saya terdorong, saya termotivasi gitu ya. Yang awalnya kena apa sedikit tersinggung, jadi nggak tersinggung. Nah itu diubahkan, diperbarui. Supaya apa? Supaya hidup kita berkemenangan di dalam Kristus. Supaya Tuhan itu dalam tanda kutip ya, supaya Allah itu menikmati hidup kita Bapak Ibu. Bukan yang elek-elek toh. Masa yang elek-elek toh kita bawa kepada Tuhan? Enggak, yang baik. Ketika mempersembahkan korban aja, pilihlah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Loh, hidup kita ini yang baik yang kita berikan kepada Tuhan. Olehnya dalam kita beribadah, ketika Bapak Ibu mempersiapkan ibadah, siapkanlah dengan baik. Di sini ada Tante Selamat. Minggu lalu sempat bising saya waktu mau datang di gereja. Duh, mau ibadah tuh godaannya banyak. Oh, Tante, perutnya sakit.
Tapi terus dia wis datang ke sini hilang. Puji Tuhan mulai. Iya kan? Puji Tuhan. Anaknya juga pernah bilang ke saya, cewek di sini bilang, "Mami, kadang besok aku gak usah naik gereja. Lo mami masuk kalah kayak gini." Itu Bapak Ibu. Jadi kekuatan kita beribadah, kekuatan kita membaca firman Tuhan, si jahat itu tahu powernya. Si jahat itu tahu kekuatannya. Mbak Nino maki-maki izin saya jam 4:30. "Maaf ya, malam nanti saya nggak bisa ibadah." Gitu ya, karena gini. Pas jam 6 dia datang, puji Tuhan, menang, bisa menang. Itu kita harus bisa mengalahkan segala macam apa yang ada. Itu karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita nggak semakin dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak semakin mendekat kepada Tuhan, ya hidup kita ambil. Berapa waktu yang lalu saya lihat di postingan IG mengajak anak untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Olehnya nanti dalam doa 10 malam pujian penyembahan ini. Selama ini saya nggak pernah maksa Bapak Ibu datang ke gereja kan ya. Saya nggak pernah maksa, ayo harus datang. Saya nggak pernah maksa. Tapi dalam doa 10 malam ini, ayo mari kita datang. Anak-anak yuk, ayo datang. Belajarlah untuk mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Belajarlah untuk setia sejak dari masa muda. Olehnya melalui kesempatan yang indah ini, saya juga pesan ini kepada anak-anak yuk. Ada sekolah, yang ada acara di sekolah. Mereka nggak tahu kalau kita Kristen, kalau kita nggak mau. Kalau ada acara hari Minggu, berani yang ngomong, "Pak, saya ibadah dulu, saya ke gereja dulu, saya baru selesai jam 8." Saya kemarin sampai tanya, ada Kak Agnes di sini? Saya sampai tanya ke Kak Agnes, "Nes, SMP haruskah buat acara-acara di hari Minggu?" Itu eksploitasi loh kepada hak bagi orang-orang anak-anak Kristen untuk beribadah. Bapak Ibu, sekolah negeri, namanya sekolah negeri itu toleransi beribadah. Sekarang ada gereja kan, ada tempat-tempat ibadah khususnya orang Kristen. Nah, kita harus bisa bertoleransi. "Pak, saya tidak bisa Pak hari Minggu, saya harus ke gereja dulu. Habis gereja, saya baru bisa acara." Saya juga pernah sekolah Bapak Ibu. Saya pernah dihadapkan dengan hal seperti itu. Setiap minggu itu jatahnya olimpiade, lomba. Terus sampai suatu ketika papa saya, marhum tuh, engkau itu sempat bilang, "Kok minggu terus toh?" Sekali waktu saya nggak ikut, karena apa? Gondongan. Jadi nggak bisa ikut. Sudah belajar jeda hari Minggu nggak bisa ikut karena tempang. Ya sejak saat itu saya nggak ikut. Acara OSIS, acara ekskul, acara apa Pak saya bisa datang. Tapi jam 10 karena saya ibadah dulu. Saya ke gereja dulu. Warna hidup kita harus kelihatan. Identitas hidup kita harus kelihatan. Mereka aja kalau pas sholat Jumat mau cari bensin di mana coba? Ayo. Ada yang buka? Nggak ada. Pasti break. Ya kan? Break sholat Jumat. Kemarin Mbak Lia ambil SK jam berapa jeda istirahat. Kita juga, saya kerja dulu. Harus kita punya identitas yang kuat. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal kita bahwa oh ya ada orang Kristen di sini. Matthew ini satu-satunya murid di PKBM yang Kristen. Oleh itu saya bilang, saya ngomong ke pimpinannya, "Pak, saya minta maaf. Kalau hari Minggu selesai ibadah, saya usahakan bisa datang. Halal bihalal saya datang. Mau acara apapun saya datang. Tapi izinkanlah saya untuk ibadah dulu. Pernah ujian, portal dibuka jam berapa itu, saya minta izin. Tolong, saya minta izin. Oke Bu, nggak apa-apa. Portal ujian nanti dibuka sampai jam 12 atau jam 1. Akhirnya selesai ibadah, langsung ke sana. Ayo ngerjain 1 jam iso. Ayo, iso untuk iso. Gitu. Dia mamanya iso, kamu butuh iso 1 jam nonton gitu ya. Itu bakal dibuka. Tapi lihat kemurahan Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk semakin mendekat dengan Bapa. Ada satu lagi ya Bapak Ibu yang akan saya jelaskan. Dalam doa 10 malam ini, saya pakai kata malam pujian penyembahan. Beberapa flyer yang saya baca di teman-teman saya, itu doa pencurahan Roh Kudus. Saya akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu supaya kita sepakat begini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat sekian itu ayat 4 khususnya itu menggunakan kata sekali untuk selamanya. Jadi terdengar bunyi tiupan angin, kemudian turunlah Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api. Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem itu satu kali untuk selamanya. Jadi kalau menggunakan kata doa pencurahan Roh Kudus sudah nggak relevan karena itu hanya satu kali pada saat di loteng Yerusalem itu. Olehnya saya menggunakan kata malam pujian penyembahan. Nah, ada hal lain mengenai bahasa lidah atau bahasa roh. Itu adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul pada waktu itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang belum pernah
Jadi tidak semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Ya, karena ini ada beberapa yang tanya, apakah saya harus berbahasa roh atau tidak? Tidak harus menggunakan bahasa roh. Nanti di hari apa saya akan sampaikan tentang karunia roh, tentang karunia roh yang Allah berikan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kitab suci, khususnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, itu bersifat deskriptif atau menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu, dan itu tidak bisa dijadikan rumus. Nggak bisa dijadikan rumus yang paten, itu nggak bisa. Contohnya, ketika Yesus puasa 40 hari 40 malam, apakah orang Kristen harus seperti itu? Nggak harus, gitu ya. Tapi kalau mau mengikuti nggak apa-apa, tapi itu bukan rumus. Ketika Yesus memiliki 12 rasul, apakah majelis dalam gereja harus 12? Oh, nggak harus, gitu ya. Nggak harus. Saya waktu di Paramount di Tangerang sana, ownernya Bu Lisa itu mengklaim mereka 12 bersaudara. Kami ini adalah titisannya 12 suku bangsa Israel. Dari mana? Ngawur itu ya. Itu ngawur, gak ada artinya, tidak harus rumus seperti itu. Nah, ketika Petrus berjalan di atas air, orang Kristen kalau di Karangkates kita juga harus bisa berjalan di atas air gitu ya. Mencobai diri sendiri namanya. Enggak, itu bukan rumus. Nah, perlu diingat bahwa pada waktu hari Pentakosta, rasul-rasul itu bukan hanya sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ada fenomena-fenomena alam. Ada tiupan angin yang keras, ada lidah-lidah api. Nah, apakah dalam doa 10 hari ini harus sama seperti itu? Tidak. Karena itu bukan rumus, itu deskriptif, dan itu dituliskan dalam bahasa yang satu untuk selama-lamanya. Olehnya Yesus mengatakan akan menyertai sampai kesudahan zaman. Jadi sekali di lautan Yerusalem itu sudah cukup. Olehnya pada saat 10 hari ini nanti kita akan memuji penyembah Tuhan sebagai ekspresi bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Siapapun dari kita yang sudah percaya kepada Yesus, rohnya itu tinggal dalam hidup kita. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu, didiami oleh pribadi itu, didiami oleh pribadi yang berkuasa itu. Dan ketika kita mampu memuliakan Tuhan, bukan karena kita sendiri, tapi roh Allah yang ada dalam hidup kita, itu yang memimpin kita. Olehnya kita sepakat ya, kita mau memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk mencari, bukan lagi untuk dipenuhi, tidak. Karena kita sebagai orang Kristen, kita dipenuhi, kita didiami oleh roh Allah. Permasalahannya begini, mau nggak kita dipimpin oleh roh Allah? Itu permasalahannya. Kalau kita mau, ayo kita manut. Tapi kalau kita nggak mau, ya itu nanti resiko akan kita tanggung sendiri. Karena hidup kita pasti bertolak belakang dengan apa yang roh Allah mampu. Olehnya kita mau memuliakan Allah, Roh Kudus memampukan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang terpenting, ketika Roh Kudus memberi kita kekuatan, ketika kita diingatkan akan firman Tuhan, ya ketika karakter kita diubahkan, ada buah yang dihasilkan. Itu yang jangan dibanting ya. Orang lain bisa menikmati kehidupan kita, orang lain bisa diberkati melalui kehidupan kita karena ada buahnya. Percuma kalau kita mengejar karunia-karunia itu, tapi kalau buahnya itu tidak ada. 1 Korintus 13. Apakah kamu bernubuat, apakah kamu ini, kalau di atas segalanya kamu tidak punya kasih, semuanya seperti tong ya, yang gong yang gemericing gitu ya. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita. Olehnya dalam doa pujian penyembahan selama 10 malam, mari kita sama-sama hadir mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang punya pergumulan khusus, ayo hadir, doakan itu. Saya menghimbau, bukan ajakan, bukan paksaan, tapi menghimbau kalau Bapak Ibu mampu untuk puasa roh, gitu ya. Puasa nanti dari CHC akan menyediakan snack ketika sore kita bisa menikmati bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa